Kita baca di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12. Nanti bisa dibuka ya, 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kemarin kita semua dikejutkan oleh kabar yang tiba-tiba ya terjadi perang di Timur Tengah. Jadi Amerika dan Israel menyerang Iran secara tiba-tiba. Dan ruang udara, airspace itu tiba-tiba ditutup di Timur Tengah semua. Sehingga pesawat tidak bisa take off dan landing. Sampai hari ini juga, jadi banyak pesawat yang misalnya kalau hari ini mau terbang dari Jakarta ke Timur Tengah, ya banyak yang di cancel. Karena airspace-nya itu ditutup. Hanya dibuka di luar daripada Timur Tengah itu masih jalan ya. Kita berdoa biarlah tetap Tuhan yang pegang kendali supaya suasananya bisa redah kembali. Jadi airspace-nya ditutup memang karena suasananya tidak memungkinkan karena dari pihak Iran itu menembak kemana-mana, ke Kuwait, ke Qatar, ke Uni Emirat Arab, ke Abu Dhabi, terus ke mana lagi lah, ke Arab Saudi, ke Jordan juga. Jadi ada banyak misil-misil yang berterbangan di atas Middle East itu di Timur Tengah. Sehingga untuk aman pesawat jangan terbang dulu. Tapi kalau sudah selesai ya pesawat juga terbang lagi. Jadi kalau berita terakhir salah satu airline di Timur Tengah bilang lihat hari ini, kalau hari ini udah reda mereka terbang lagi karena banyak penumpang yang belum terangkut di bandara itu penuh orang. Di bandara penuh orang ya. Jadi nanti mungkin lihat hari ini. Kalau hari ini oke, akan lancar lagi. Sudah dibuka 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12. Belum ya? Belum buka ya. Kalau enggak saya bacain aja ya. Saya bacain aja deh. Kalau lama. 1 Korintus 2 ayat 6. Oke, saya bacakan aja. Ini dari Alkitab bahasa terjemahan baru ya, bahasa Indonesia yang sehari-hari. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya kita semua senang ayat ini. Saya sangat percaya itu. Kita lanjut ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang dapat terjadi di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat terakhir, ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, ini. Nah, kota Korintus itu adalah kota yang indah pada zamannya Paulus. Indah sekali. Sekarang juga indah. Saya percaya kota ini penuh dengan sejarah ya. Kota ini penuh dengan sejarah. Nah, kota ini sangat terkenal pada zaman Paulus, merupakan kota metropolitan waktu itu. Jadi gede, zaman Paulus itu gede kota itu, dan tempat
persinggahan perdagangan. Jadi kalau kita dia itu memang pinggirnya Yunani ke bawah, Korintus itu di Laut Mediterania itu. Jadi dia persinggahan dari Eropa ke Yunani, ke Asia itu lewat sana semua. Jadi rame. Nah, ada satu buku yang menulis bahwa kota Korintus adalah kota yang intelek. Kalau begitu kan berarti kota itu luar biasa. Orangnya di sana pintar, kotanya kota yang intelek. Nah, di samping itu karena saking pintar, itu orangnya jadi angkuh. Ada buku yang menulis, orangnya jadi angkuh, kemudian kota itu sangat kaya karena perdagangan, sangat kaya. Nah, dan kota itu kota terbuka. Artinya siapa aja bisa datang ke kota itu. Kotanya terbuka. Nah, kalau kota terbuka berarti, waduh, contoh lah, saya kasih contoh, kan dia ada pelabuhan di situ, ada 2. Nah, contoh kalau di dekat pelabuhan itu biasanya banyak apa sih? Coba, pasti banyak tempat hiburan karena pelabuhan. Nah, jadi segala macam dosa juga dilakukan di kota tersebut ya. Nah, tetapi kota ini penuh dengan peluang bisnis. Nah, biasanya kota yang sudah maju, kota yang sudah sejahtera, kota yang kaya, kan tadi dikatakan begitu. Tidak memerlukan hikmat Tuhan. Iya kan? Karena dia sudah biasa dengan hikmat manusia, dengan hikmat dunia aja, udahlah, nggak perlu Tuhan. Saya udah bisa jalanin semua kok. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menulis tadi suratnya yang kita baca, mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Paulus mau bilang gini, benar kamu punya hikmat manusia, punya hikmat dunia untuk bisa jadi kaya. Tetapi ada satu hikmat yang levelnya lebih tinggi. Nangkep ya? Paulus tidak menjelekkan hikmat dunia dalam hal ini. Tapi Paulus mau bilang ada satu hikmat yang lebih tinggi. Nah, hikmat itu adalah hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat itu adalah hikmat yang kekal, nggak bisa hilang. Karena dia lengket di dalam diri kita. Kalau hikmat manusia kita pada saat kita mati, Paulus mau katakan kalau kita ke surga kita nggak bawa. Yang kita bawa apa? Hikmat Tuhan yang kita bawa. Nah, hikmat dunia itu akan hilang kata Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di di Korintus itu. Nah, tema kita hari ini adalah hikmat yang benar. Jadi tema kita adalah hikmat yang benar. Nah, dalam hal ini kita tidak membahas mana hikmat yang salah, mana hikmat yang benar. Karena kita membahas adalah sumber hikmat dari mana. Kalau hikmat Tuhan tentunya sumbernya dari Tuhan. Nah, dan penerima hikmat yaitu kita. Sumber hikmat dan penerima hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat yang benar adalah berasal dari Tuhan. Dan orang yang bisa menerima hikmat dari Tuhan itu adalah orang yang sudah matang. Dewasa. Itu kata Paulus ya. Nah, kata matang dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu teleios ya. Yang berarti apa? Sempurna. Jadi orang-orang yang bisa menerima hikmat Tuhan itu orang-orang yang memang sempurna dalam hal apa? Dalam hal karakternya, spiritnya, moralnya. Nah, arti lain adalah dia bertumbuh. Jadi karakternya bertumbuh, spiritnya bertumbuh, mentalnya bertumbuh. Nah, itulah orang-orang yang bisa menerima hikmat Tuhan. Coba renungkan, apakah saya bertumbuh? Kan pertanyaannya itu. Kalau kita bertumbuh, pasti kita terima hikmat Tuhan. Pasti, sudah pasti. Tuhan pasti berikan, ya. Kita baca kembali ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kembali lagi. Telah matang. Nah, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus keunggulan-keunggulan daripada hikmat ilahi. Karena dia berasal daripada Tuhan. Jadi hikmat dunia oke, tapi dia tidak bisa lebih unggul dari hikmatnya Tuhan. Nah, di sini diperlukan apa? Kematangan rohani, kedewasaan rohani untuk membedakan mana hikmat Tuhan, mana hikmat dunia. Kan kita sering dengar kan, seolah-olah itu baik kan, tapi kan tidak benar. Nah, kalau yang benar kan sudah pasti baik ya. Nah, di sini tentang hikmat yang benar ini adalah jemaat-jemaat di Korintus kadang-kadang meragukan
meragukan hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat dari Tuhan itu apa? Mereka meragukan Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, kemudian hari ketiga dia bangkit. Nah, mereka ragu di situ. Jadi persoalannya di sana. Jadi Paulus mau katakan hikmat itu nanti Tuhan yang berikan supaya kita bisa percaya. Karena tidak mudah bagi Rasul Paulus untuk apa? Memberitakan hikmat ilahi ini. Yesus mati buat kita, menebus dosa kita, kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Gini, kita simpel aja. Kita bisa percaya karena ada Alkitab yang kita baca. Zamannya Paulus tidak ada medsos, tidak ada semuanya. Jadi Paulus datang dengan hanya kata-kata. Nggak gampang untuk meyakinkan orang-orang Korintus yang begitu kaya, begitu hebat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, Paulus katakan, frekuensinya harus sama, kamu harus matang rohani supaya bisa terima hikmat daripada Tuhan. Nah, Paulus mau katakan hikmat Tuhan itu berbeda dengan hikmat yang dimiliki oleh filsuf-filsuf Yunani. Karena Yunani itu terkenal dengan siapa? Sokrates, Plato, itu kan pemikir semua. Jadi sesuatu yang tidak masuk logika mereka, sulit mereka terima masuk dalam hati. Kalau kita orang-orang dari Asia, terutama dari Indonesia kan gampang sekali percaya toh. Mereka enggak, karena rasio mereka itu mereka pergunakan. Jadi Paulus mau katakan bukan hikmat yang dimiliki oleh filsuf, bukan hikmat yang dimiliki oleh ahli politik, maupun guru-guru agama di Korintus waktu itu. Nah, termasuk penguasa. Nah, Paulus bermaksud memberitahukan bahwa hikmat ilahi memang tidak bisa dimengerti oleh semua orang, ya. Tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Nah, diperlukan apa? Diperlukan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka, karena itu ada sesuatu yang lain yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, dan kematangan rohani supaya bisa mengerti apa itu hikmat ilahi. Nah, ayat 7 dikatakan, tetapi yang akan kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu disediakan bagi orang percaya. Artinya orang-orang di Korintus yang percaya Yesus itu hikmat yang tersembunyi itu diberikan kepada mereka. Nah, dan Tuhan telah menetapkan untuk diberitakan kepada semua jemaat di Korintus untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk kemuliaan umatnya. Karena Tuhan yang menebus umatnya dan dijadikan umat kesayangan. Nah, coba ingat kata-kata ini. Tuhan yang menebus umatnya dan menjadikan umatnya umat kesayangan. Gini deh, simpel aja. Bapak Ibu buat salah, ya. Terus ada orang tebus, terus disayang. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal buat orang Korintus, karena dia pikir orang salah dihukum. Posisinya begitu. Jadi Paulus itu butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan kepada semua jemaat-jemaat di Korintus. Karena mereka itu filsuf, pemikir, thinkers. Pokoknya salah, dihukum. Ya benar nggak dihukum. Paulus katakanlah, Tuhan kita menebus kita dari kesalahan kita. Terus kita disayang. Coba Bapak Ibu pikir, mana ada yang kayak begitu? Tuhan kita baik, kita salah, kita ditebus, kita disayang. Terus kita minta apapun Tuhan kasih loh. Coba bayangin, mana ada yang begituan. Nah, itu tidak bisa diterima oleh akal budinya orang-orang di Korintus. Karena apa? Karena banyak duitnya. Kaya, bisnisnya banyak, susah terimanya. Jadi makanya butuh kematangan rohani, ya. Nah hal lain adalah satu kehormatan, ya, buat umatnya apabila umatnya itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Paulus mau menyampaikan itu kepada jemaat Korintus. Jadi sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Bayangin kita orang bersalah, ditebus, disayang, terus dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Lah siapa kita? Kan ada lagunya, ya kan?
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Nah, coba renungkanlah. Kita ini bukan orang baik dulunya kan? Kok Tuhan mau sih pakai kita? Itu maksud Paulus, itu hikmat yang benar sebenarnya. Kita ini siapa? Betapa Tuhan sayang kita, ya. Benar-benar Tuhan sayang kita. Nah, hikmat ilahi ini atau hikmat Tuhan ini mempersiapkan kita, orang-orang percaya, untuk apa? Untuk menerima kemuliaan. Cuma ada satu orang nangkap, amin. Jadi hikmat Tuhan ini mempersiapkan kita untuk menerima kemuliaan Tuhan. Ya, ini luar biasa sekali. Kita orang salah, ditebus, disayang, dipercaya untuk bisa terima kemuliaan Tuhan lagi. Itu berarti kita ini benar-benar Tuhan itu lihat kita benar-benar berharga, spesial. You are special di mata Tuhan, ya. Jadi hikmat Tuhan itu kalau kita bisa mengerti, kita benar-benar orang-orang spesial, ya. Jadi Paulus mau sampaikan, aku nyampain ini bukan untuk kepentingan aku, tapi kepentingan kalian anak-anak Tuhan, supaya kalian bisa mendapat kemuliaan dari Tuhan. Coba renungkan itu, makanya saya berharap tadi waktu doa, saya berharap kita semua dapat sesuatu hari ini. Kita bisa dapat hikmat yang baru setiap minggu, ya. Jadi Tuhan itu sayang sama kita, ya. Ayat 8 dikatakan tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Karena mereka tidak bisa percaya, Paulus katakan begini, ada perbedaan hikmat dunia sama hikmat dari Tuhan. Kalau hikmat dunia gak bisa kenal Tuhan, makanya dia disalib. Kalau yang punya hikmat dari Tuhan, itulah Tuhan yang disalib, itu yang menebus kita. Nah, itu beda pola pandang. Nah, oleh sebab itu perlu apa? Anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk apa? Memahami dan mengerti hikmat Tuhan. Ini penting loh. Jadi kadang-kadang kita butuh kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku butuh kasih karuniamu. Aku butuh anugerahmu untuk mengerti hikmatmu. Kadang-kadang gini, aku punya teman gini satu. Dia petobat baru. Dia bertobatnya di usia sudah 40 mau 50. Dulunya dari samalah seperti kita, ya. Kemudian waktu dia bertobat, dia kan sering ke gereja. Kita sering ngobrol. Dia bilang gini, kan saya petobat baru nggak lama, paling baru 5 tahun. Waktu itu kadang-kadang saya dengar pendeta khotbah, saya nggak ngerti. Tapi saya nggak pernah tolak. Itu hebatnya temen aku satu itu. Aku nggak pernah tolak. Aku nggak ngerti tapi aku nggak pernah tolak. Tapi kenapa? Aku simpan dalam hati, dia bilang. Apa itu ya maksudnya? Jadi suatu hari dia hadapin masalah. Benar itu pendeta ngomong. Dia cerita sama saya, itu rupanya ayat itu. Wah, aku lega katanya, aku bisa lewat masalah itu. Nah itu, hikmat Tuhan. Jadi kalau pendeta khotbah itu banyak sekali hikmat Tuhan itu. Kadang-kadang bisa bentuk motivasi membuat kita kuat, ya kan? Kadang-kadang jalan keluar, kadang-kadang juga ada teguh. Nah, waktu teguran jangan marah. Semua itu Tuhan pakai buat apa? Tuhan sayang kita. Supaya kita bisa menerima apa? Kemuliaan dari Tuhan. Nah, anugerahnya itu penting buat kita ya. Karena Tuhan katakan kasih karunialah, dengan kasih karunia kita diselamatkan. Oleh apa? Oleh iman ya. Nah, coba renungkan betapa beratnya Rasul Paulus bekerja untuk Tuhan. Sekarang mah kita gampang, iya kan? Tapi zaman Rasul Paulus betapa beratnya dia. Kita sekarang kayak begini kan gampang kan, lebih gampang. Ada media, ada apa. Kalau enggak, dia harus dari satu orang ke satu orang zaman dulu. Ya, nah, termasuk jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus di Korintus karena begitu beraneka ragam jemaatnya. Karena dia pelabuhan yang bebas. Jadi ada banyak orang di sana, segala macam suku ada, segala macam kepercayaan ada, sehingga dia menyatukan mereka itu tidak gampang. Bagaimana membuat jemaat itu rukun juga tidak gampang. Kan setelah itu kan kita pernah bahas 2 minggu lalu mengenai perselisihan kan. Nah, itulah usaha daripada Rasul Paulus untuk menyatukan
jemaat-jemaat di Korintus. Kita masuk ke ayat 9. Nah, ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, nah ini yang semua paling suka. Coba kita baca ulang. Saya yakin semua paling suka. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk percaya enggak? Percaya. Ya. Nah, kalau begitu kita renungkan ayat ini pelan-pelan. Pelan-pelan. Kan tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah timbul dalam tiba-tiba misalnya ada orang datang. Ayo semua yang ibadah hari ini. Kita ke Korintus. Semua saya bayar, hotel saya bayar, makan saya bayar. Itu sama enggak? Tidak pernah didengar telinga. Korintus tidak pernah dilihat mata. Ya kan? Tidak pernah timbul dalam hati. Kita disuruh pergi ke sana. Apakah seperti itu contohnya? Maksudnya Paulus? Ayo. Ayo. Bukan itu. Bukan itu. Jadi begini, maksudnya Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ada dalam hati manusia, itu adalah pewahyuan yang baru. New revelation. Nah itu oleh sebab itu kita harus menjadi jemaat yang apa? Wah, dewasa. Kita akan dapat hal-hal yang baru dari Tuhan. Hal-hal yang baru. Sama kayak kita kerja di kantor juga. Nah, pada saat kita dewasa rohani, kita simpan firman Tuhan dalam hati, nanti ada poin-poin baru. Terus cara kita ngomong, tiba-tiba kita menghadapi masalah, kita ngomong itu kayaknya sesuai firman Tuhan. Dan itu langsung ada jalan keluar. Seperti itu. Itulah yang ayat yang 9 ini ya. Nah, Nabi Yesaya juga mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan hikmat-hikmat dari Tuhan itu pekerjaannya Roh Kudus. Yesaya lama sekali itu udah mengatakan itu Roh Allah yang memberikan hikmat. Yang sekarang kita sebut dengan apa? Roh Kudus ya. Nah, kan ada tertulis di pengkhotbah ya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Nah, Paulus mau katakan ya, ayat 9 ini itu bisa datang dengan rahmat yang baru. Jadi setiap pagi kalau kita berdoa sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, ada rahmat yang baru. Nah itulah yang nanti dikatakan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan berikan semua. Termasuk kita lagi nggak ada jalan keluar, nanti Tuhan kasih jalan keluarnya, enak aja jalan terus. Itulah hikmat dari Tuhan. Yang penting apa? Pada saat kita mau terima rahmat baru, hati kita gimana? Jangan hati kita lagi galau, nggak bisa. Kita jangan pusing. Hati kita itu harus plong. Tuhan baru bisa kasih kita yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Jadi hati kita harus plong dulu. Ya, kita harus memang hati kita. Kuncinya di hati di sini ya. Nah, tapi intinya begini, semua pewahyuan ilahi, ya, hikmat dari Tuhan memang tidak pernah dilihat oleh mata, dengar oleh telinga, dan timbul dalam hati manusia. Karena apa? Karena semua wahyu dan rahmat itu di luar batas kemampuan manusia. Semua rahmat dan wahyu itu di luar batas kemampuan manusia. Coba, Tuhan sayang kita enggak? Sayang. Di luar batas kita dia mau berikan loh, ya. Dan dia percaya kepada kita, orang-orang yang menantikan untuk menerima itu. Ini luar biasa sekali ya. Nah, beda dengan kemampuan yang saya katakan tadi, hikmat dunia. Kalau pengetahuan manusia kan bisa dipelajari dan ada keterbatasan, tetapi hikmat dari Tuhan tidak ada yang terbatas. Mungkin Bapak Ibu tanya, kalau begitu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, nggak boleh ya Pak Pendeta, nggak boleh ya rumah baru, mobil baru. Soalnya kan tanyanya begitu. Begini, Tuhan itu selalu berkatnya dari mana dulu?
Saya kasih contoh supaya paham. Gini, masih ingat Raja Salomo? Dia minta apa sama Tuhan? Dia nggak minta duit loh. Dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta jabatan. Dia cuma minta apa sama Tuhan? Hikmat. Untuk apa? Untuk memerintah negeri, mensejahterakan rakyat. Tuhan kasih apa? Tuhan selain hikmat, Tuhan kasih apa? Kekayaan yang tidak terbatas. Kalau baca di Alkitab, ya di 1 Raja-Raja, emas yang Salomo dapat. Sekarang emas berapa sih 1 gram? 3 juta ya? Sekarang 3 juta emas 1 gram. Iya, 3 juta. Nah, Salomo itu dapat persembahan dari raja-raja sekitarnya, bukan hitung gram, hitungnya kilo. Di jumlah-jumlah, di plus jadi apa? Bukan kilo aja, ton. Jadi Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan, pewahyuan baru dari Tuhan, ya itu yang dia minta dari Tuhan. Menyusul apa? Semua kekayaan. Itu Raja Salomo. Luar biasa sekali kan? Nah, demikian juga salah satu nabi di Perjanjian Lama bernama Esra, ya. Dia mengangkat dia punya susunan pengurus-pengurus di pelayanannya itu dengan hikmat daripada Tuhan. Dengan hikmat daripada Tuhan. Dan Ayub pun sendiri berkata, hikmat Tuhan itu lebih baik dari mutiara. Ayub, karena Ayub punya kekayaan yang tidak terhitung. Dalam sekejap, habis. Kapan dia dapat hikmat? Dia dapat hikmat itu, dia bilang begini, dulu aku mendengar kata orang Tuhan itu ada, tapi sekarang aku melihat sendiri. Itu pewahyuan. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Ayub. Dulu aku dengar kata orang, Tuhan itu baik, Tuhan ini, dan segalanya. Tapi sekarang aku melihatnya. Nah, sampai titik itu, kita harus masuk. Sampai titik itu. Dulu aku mendengar, tapi sekarang aku melihat, ya. Nah, Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, bukan orang, Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kunci mendapatkan hikmat? Supaya semua ditambahkan kayak Raja Salomo. Ayo, bagaimana? Yang paling penting adalah apa? Tadi dikatakan suasana hati, berarti kita harus rendah hati. Nah, yang kedua kita mau mendengar nasihat. Yang ketiga, hati yang berpengertian, itu ada di Amsal 14 ayat 33. Ya. Kemudian roh manusia kita satu frekuensi dengan Tuhan. Itu kuncinya untuk mendapatkan rahmat yang baru setiap hari. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Ini rahasia-rahasia yang Bapak Ibu dapat sebenarnya. Ini luar biasa sekali. Dari situlah baru yang lain menyusul. Kita ke ayat 10 supaya cepat karena sudah lebih dari 30 menit. Nanti saya dikasih bendera. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu, kitab suci ini ditulis oleh manusia tapi dengan ilham daripada roh Kudus. Nah, berarti apa? Manusia kita harus kolaborasi sama roh Kudus untuk bisa apa? Mendapatkan pewahyuan-pewahyuan itu. Nah, kita sendiri kadang tidak mengerti kenapa ya? Kenapa ya? Kadang-kadang aku melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Kadang-kadang kita bisa nggak mengerti loh. Kenapa ya? Bisa. Nah, karena kolaborasinya nggak jalan lancar antara roh manusia kita dengan Roh Kudus. Makanya kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus lebih mengaktifkan Holy Spirit dalam diri kita. Dalam diri kita supaya bisa bekerja sama dengan apa? Benar. Supaya ini kita bisa dapat berkat-berkat yang baru, ya. Kenapa kita harus kerjasama sama Roh Kudus? Roh Kudus itu roh Allah, roh maha tahu. Dia tahu semuanya. Kalau kita penuh dengan roh Allah, kita ketemu orang,
kita tahu loh dia mau ngomong apa. Kita tahu loh dia mau kemana. Kalau kita penuh dengan roh Allah, kita bisa tahu. Karena dia roh yang maha tahu. Makanya kolaborasi kita penting sama Tuhan. Biar Roh Kudus ini pegang kendali. Contohnya gini lah, ini bisnis bisa nggak aku jalanin? Tahu kok. Bisa nggak bisanya langsung tahu. Itu kalau Roh Kudus dalam sini. Dia kendalikan jiwa kita. Bisa berhasil atau enggak? Tahu. Langsung, ini aja langsung tahu. Begitu tahu, bisa langsung jalan aja. Tuhan pasti berkah. Tapi kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Belajar terus ya. Itu sampai begitu loh Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu tahu apa yang ada dalam kita. Sedangkan Roh Allah ini tadi ayat yang kita baca adalah bisa tahu hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hebat enggak? Roh Allah ini tahu apa yang ada dalam diri Allah. Apalagi pada saat dia di dalam kita. Tahu enggak dia? Sangat tahu. Dia bisa menyelidiki segala sesuatu. Dan dia tahu kita butuh apa. Dia kasih. Roh Kudus itu tahu kita lagi butuh apa. Dikasih. Disuplai dari sorga kepada kita. Mungkin saya ngomong ini ketinggian kali ya. Tapi itu faktanya. Itu faktanya. Ayat 11. Tinggal satu ayat terakhir 12 ya. Nah, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ini penegasan, Roh Kudus itu tahu semuanya. Ini penegasan ya. Roh Allah adalah roh yang menyelidiki dan memiliki pemahaman dan pengertian yang tajam dan akurat. Roh Kudus itu tajam, akurat, dia tahu semua. Ya, dia tahu mengenai diri kita sendiri. Nah, kalau kita tahu mengenai diri kita sendiri, kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita enak dong manage diri kita sendiri. Kalau kita, iya kan, kita tahu kalau kelemahan kita, oh kita hati-hati. Wah, aku lemah di sini, aku hati-hati. Kalau aku kuat di sini, aku bisa maju terus. Nah, itu penting sekali buat kita ya. Nah, Rasul Paulus mau mengatakan Roh Allah atau Roh Kudus yang memiliki kemampuan luar biasa. Demikian juga seharusnya roh manusia kita yang memiliki kemampuan menyelidiki ya. Ini harus kerjasama ya. Roh Allah mengenal Allah secara mendalam, demikian juga roh manusia mengenal diri manusia itu. Mengenal diri sendiri itu bukan berarti mengenal rancangan Tuhan dan masa depan Tuhan. Itu berbeda. Untuk mengetahui rancangan Tuhan, itulah kita butuhkan payuan dari Tuhan. Yang tadi kita baca di 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Mengasah akal budi kita dan batin kita agar mata jasmani dan mata rohani kita semakin tajam. Ayat terakhir, saya cepat aja. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jelas kan? Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh Allah. Supaya apa? Kita tahu apa yang karuniakan kepada kita. Ya, saya undang pemusik semua ya. WL Singer bisa naik. Nah, ayat 12 ini penutupnya itu jelas kepada kita. Ya. Supaya jelas, bukan orang yang berhikmat, tapi hikmat Tuhanlah yang membuat manusia berhikmat. Ya. Roh Allah, Roh Kudus yang membuat manusia menjadi berhikmat. Dan nilainya itu jauh lebih tinggi. Maka ayat 9 tadi bisa terwujud dalam hidup kita. Ya. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, supaya kita bisa menerima seperti di ayat 9 tadi. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum kita dengar, dan apalagi timbul dalam hati itu semua Tuhan berikan. Oh, luar biasa enggak? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hikmat yang benar itu adalah sumbernya di Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Penerimanya adalah kita semua. Ya, orang-orang percaya. Maka biarkan roh manusiamu berkolaborasi dengan Roh Kudus. Maka hikmat yang benar akan ada di dalam kita. Dan kita akan menerima seperti yang ayat 9 tadi. Kita akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ya.
kita akan damai sukacita hidup ini, kita nggak ada kegelisahan. Karena Tuhan yang memberikan kita semua pengertian-pengertian yang baru di dalam hidup kita. Amin. Luar biasa kan? Luar biasa hari ini.